Hey hamsters, ingat NFT, barang digital unik yang mengkilap itu? Atau dengan kata lain, token non-fungible, token unik yang ada di blockchain dan tidak dapat diduplikasi. Peter, what are you doing? I screenshot a couple NFTs. Pada tahun 2020 sampai 2021, NFT mendapatkan popularitas besar dalam industri Web3, menarik banyak komunitas baru, terutama seniman, musisi, dan pekerja kreatif lainnya ke industri ini. Banyak NFT dalam bentuk gambar digital, file, video, dan lain-lain segera menjadi populer dan dijual dalam hitungan menit dengan harga ribuan, dan kadang-kadang jutaan dolar. Namun seperti di roda hamster kita, tidak setiap putaran berjalan lancar. Di Akademi Minggu ini, kita akan menelusuri beberapa kerugian NFT paling epik dalam sejarah. Mari kita selidiki detailnya dan lihat siapa 6 pembeli NFT beruntung yang mengalami pukulan paling keras. Dimulai dari atas, kita punya the one and only, Sadu. Gary V. Gary Vaynerchuk alias Gary V dikenal sebagai pekerja keras, pengusaha, penulis, dan sensasi internet. Namun, jika bicara soal NFT, bahkan hamster yang cerdas ini mengalami kejatuhan dengan pembelian koleksi CryptoPunks dari Larva Labs yang mencakup 10.000 avatar NFT berukuran 24 kali 24 piksel. Seri ini mendapatkan perhatian sebagai salah satu proyek avatar NFT pertama dan sekarang Holy Grail dari kelas aset ini. Pembelian Gary V menjadi salah satu dari 24 Punks yang berpindah tangan beberapa kali pada tahun yang sama. Terjual seharga 1,18 juta dolar pada bulan Maret dan 731.000 dolar pada bulan Februari. Tapi pada 30 Juli 2021, Gary mendapatkan CryptoPunks 2140 dengan harga fantastis lebih dari 3,7 juta dolar, 1.600 ETH. Ini menjadi harga tertinggi keempat yang pernah dibayar untuk sebuah CryptoPunk. Menariknya, hanya beberapa jam setelah pembeliannya, harga tertinggi ketiga, 5,4 juta dolar, dibayar untuk CryptoPunk 5217. Namun, melihat kembali pada 2140, kerugian yang dikatakan dialami oleh Gary V adalah sebesar 2 juta dolar ketika CryptoPunk yang sama diperkirakan hanya bernilai 1,7 juta dolar. Meski mengalami kerugian itu, Gary masih berharap bahwa NFT akan memainkan peran jangka panjang dalam masyarakat, seperti hamster yang selalu mencari camilan berikutnya. Gary V sudah sepenuhnya terlibat dalam NFT sejak awal, menyebutnya sebagai masa depan koleksi digital. Namun bahkan dia melihat penurunan itu akan datang, penurunan yang dapat diprediksi dengan pembeli membalik NFT untuk keuntungan cepat di pasar sekunder. Ingat, Mr. V memiliki 1000 NFT, termasuk 59 CryptoPunks pada November 2021. Meskipun terjadi gejolak, Gary masih yakin roda hamster akan berputar dan pasar NFT akan bangkit kembali untuk kebaikannya. Semoga begitu. Selanjutnya dalam daftar kita adalah 2. Logan Paul. Logan Paul membeli NFT Bumblebee dari Azuki seharga 667.000 dolar. Salah satu dari 10.000 avatar yang digambar tangan. Pada saat itu, NFT ini mendapatkan popularitas karena memiliki gaya yang sangat berbeda dari karya seni digital lainnya di luar sana. Namun, seperti proyek lainnya di pasar beruang NFT, NFT Azuki mengalami penurunan besar. Pada akhir tahun 2022, influencer YouTube tersebut menggunakan Snapchat untuk berbagi bahwa nilai Bumblebee kesayangannya turun menjadi hanya 10 dolar. Dia juga membagikan sebuah tweet yang menyatakan bahwa pembeliannya sekarang bernilai bisa dibilang nihil. Itu adalah penurunan sebesar 99,9995% yang menakjubkan. Aduh! Ini seperti membeli sekantong besar biji bunga matahari hanya untuk menemukan bahwa semuanya hanyalah kulit. Namun, melihat angkanya menunjukkan bahwa NFT tersebut bukan benar-benar bernilai 10 dolar. Sebaliknya, harga dasar koleksi tersebut pada saat dia memposting menunjukkan bahwa koleksi tersebut berada di sekitar 0,288 ETH atau 378,24 dolar. Ini berarti NFT miliknya lebih mendekati 6,8 ETH atau 9.000 dolar, yang menurut pendapat kami sedikit lebih baik daripada 10 dolar. Bergabung dengan Logan Paul dalam kekecewaan adalah tidak lain dan tidak bukan 3. Marshmello. DJ Marshmello dikenal karena berkolaborasi dengan artis seperti Selena Gomez, Bastille, dan Khalid, turut serta dalam tren NFT pada tahun 2021. Meraih Kajuking 1680 dari Augmented Labs seharga 1,4 juta dolar Australia, mendekati 936.000 dolar Amerika.
Namun, maju cepat setahun kemudian. NFT yang pernah dihargai itu dipasarkan di OpenSea hanya sedikit lebih dari $2.000. Penurunan drastis dengan perbedaan harga ratusan ribu dolar. Namun saat ini mungkin ada pemulihan yang dapat dicatat. Penggemar Marshmello telah menelusuri CryptoPunk 8274, avatar terbaru DJ DX, ke dompet yang memiliki 46 NFT yang mencakup karya dari BAYC, VeeFriends, CryptoAds, dan Wicked Craniums. Jadi, meskipun sebelumnya dilaporkan mengalami kerugian yang cukup besar beberapa tahun yang lalu, Marshmello tampaknya kembali dan lebih baik dari sebelumnya di dunia NFT. Selebritas lain yang ikut serta dalam tren pembelian token non-fungible pada tahun 2021 tak lain adalah sang nomini Grammy 4, Justin Bieber. Dan ya, mungkin dia sedikit terlambat bergabung pada tahun 2022, tapi dia tentu membuat gebrakan besar saat membeli karya dari koleksi Bored Ape Yacht Club BAYC milik Yuga Labs yang merupakan favorit di dunia NFT. AP bukan hanya sekadar karya seni, tapi juga berfungsi sebagai keanggotaan klub eksklusif yang menyertakan manfaat khusus anggota, termasuk kamar mandi, sebuah papan grafiti kolaboratif. Pada saat itu, ia diduga mengeluarkan 500 ETH, $1,3 juta untuk 3001. Sayangnya, 3001 sekarang bernilai hanya $56.560. Itu adalah kerugian sebesar 95,65%. Itu seperti menghabiskan banyak uang untuk bola hamster paling mewah hanya untuk melihatnya jatuh dari tebing. Arkham Intelligence telah mengupdate angka di X, tapi sayangnya kerugian tersebut masih belum ditemukan. Postingan tersebut menyoroti bahwa Bieber membeli lebih dari $2 juta dalam bentuk NFT pada tahun 2022, yang sekarang hampir tidak bernilai lebih dari $100.000 pada tanggal 24 April 2024. Bahkan dompetnya di platform tersebut dikatakan hanya menyimpan sedikit di bawah $500.000 dalam ETH dan API. Bukan hanya Bored Ape milik Justin Bieber yang mengalami penurunan dalam koleksi ini. Beberapa selebritas lain juga terkena dampaknya, termasuk Mr. Stephen Curry. Pada 28 Agustus 2021, bintang basket Stephen Curry membeli Bored Ape 7990 seharga kira-kira $180.000 pada saat itu. Harga tinggi ini dibenarkan oleh apa yang disebut sebagai fitur unik dari karya ini yang mencakup pemakaian tweet yang dimiliki hanya 1% dari para apes, mata zombie yang hanya dimiliki 3%, dan bulu biru, sesuatu yang hanya dimiliki 5% dari para apes. Kemudian, setelah pembeliannya, beberapa orang menyumbangkan kepada dia 58 NFT lainnya yang mencakup versi tangan dari board apenya, sebuah batu, dan sepasang gunting. Dan untungnya, donasi-donasi ini sangat berguna. Namun setelah penurunan pasar, tawaran tertinggi untuk NFT hanya sebesar 30,5 ETH, atau sekitar $58.000. Menurut OpenSea, tidak separah kerugian 90%, tapi menurut kami 68% masih cukup signifikan. Dan ini melengkapi daftar pecundang yang mencapai kerugian terbesar kita adalah atlet lain juga. Kali ini adalah pemain sepak bola Brasil 66. Neymar Junior. Pada bulan Januari 2022, Neymar membeli Bored Ape Yacht Club 5269 seharga $569.531. Sayangnya, seperti yang lainnya, apps miliknya dilaporkan hanya bernilai $121.992 beberapa bulan kemudian. Bagi kalian yang memantau, itu berarti kerugian sebesar $447.539. Tapi, sayangnya, 5269 tidak sendirian, karena laporan lain menunjukkan bahwa pemain sepak bola tersebut telah menghabiskan total $1 juta untuk 2 NFT dari koleksi ini yang nilainya kemudian menurun sebesar $700.000. I'm shocked. This is shocking news. Sayangnya, masalah memang datang berpasangan, dan itulah akhir dari penyelaman mendalam kita tentang kerugian NFT para hamster. Sama seperti menavigasi terowongan nyaman kita, dunia NFT penuh dengan liku-liku. Beberapa jalur mengarahkan kita ke harta yang berkilauan, sementara yang lain, ya, mungkin menjatuhkanmu ke dalam tumpukan serutan kayu. Ingat, entah kamu berinvestasi dalam NFT atau hanya menjelajahi dunia kripto, selalu ada risiko menghadapi rintangan. Tapi, hey, itu semua adalah bagian dari petualangan. Jadi tetaplah waspada, tetap tenang, dan ketahuilah kapan saatnya untuk melambat dan menghindari kejatuhan yang curam. Terima kasih telah bergabung dengan Akademi hari ini. Subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.